Jadi ini kebenaran, saudaraku yang kekasih. Bukan teori. Saudara mau cari di teorinya, nggak ada. Saudara mau cari Pak Matusono dari teologi mana, nggak ada. Ya, ini kebenaran yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan teori dari religi yang manapun, denominasi yang manapun, masyarakat yang manapun, teologi yang manapun. Kebenaran akan dipimpin Roh Kudus, dan kebenaran Roh Kudus akan memimpin saudara yang mau datang untuk menjadi murid Tuhan. Amin. Difahami, dirasakan oleh manusia merindukan kebenaran yang pernah dipelajari oleh roh saudara dan roh saya sejak di Eden bumi. Jelas? Ya, Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi pada hari ini membahas tentang di surga manakah Yesus Kristus berada kini. Saudaraku yang kekasih, tetapi kita akan menyaksikan satu lagu pujian terlebih dahulu. Sujud di hadapan tatamu, rendahkan diriku menyembahmu. Ingatkan segala pengorbananmu, lembutkan hatiku Dengan apakah ku balas Tuhan untuk semua yang telah kau berikan? hanya dengan bekerja bagimu. Agungkan namamu. Yesuslah Tuhan. Yesus Hamasia, Yesuslah Tuhan. Banyak orang berpendapat bahwa Yesus Kristus berada di surga kekal karena firman-Nya dinyatakan duduk di sebelah kanan Bapa. Kan? Di Markus 16 ayat 19, di Lukas 14 ayat 24 ayat 51 tertulis di situ berada di sebelah kanan Bapa. Tentu saja kita tidak mau berdebat, karena yang dibutuhkan sesungguhnya berada di mana Dia. Ya kan? Wahyu 20 ayat 6. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah
dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Bersama-sama dengan Dia 1000 tahun yang lamanya. Saudaraku yang kekasih, tentu bukan soal berdebatan di mana Dia berada. Karena Dia adalah Allah, bisa berada di mana saja. Amin. Tetapi untuk apa kami membahas Yesus Kristus ada di mana? Adalah untuk merasakan. Itu yang utama. Merasakan kebenarannya. Ya kan? Bukan untuk berdebat. Monggo saja kalau berpendapat berada di surga kekal. Monggo. Saya ajak saudara untuk berada di mana beliau, di mana sang anak domba. Lalu untuk apa berada di sana? Saya dan saudara merasakan kehadirannya kapan saja, di mana saja, di muka bumi ini. Saya pakai inilah sok wartawan, walaupun saya bekas wartawan dan masih wartawan, saudara. Tetapi saya pakai kata where and when. Di mana Dia berada, yang Dia berada itu kapan. Kini roh anak manusia berada di Eden bumi. Ya, Eden bumi. Surga tingkat 3 kalau dipakai kata yang disaksikan oleh yang sudah melihat di sana, Saulus. Tempat, apa itu Eden bumi? Tempat markas atau direksi kit yang dimana anak Allah, anak domba pada waktu mulai menciptakan bumi, membuat direksi kit di bumi yang seperti Eden di surga kekal. Maka saya pakai kata Eden bumi. Bukan di Eden surga kekal, di tempat Lucifer berada, bukan. Di Eden bumi. Ya. Kapan itu? Ya, sejak turun ke bumi, sejak diciptakan bumi, sang anak yang melaksanakan penciptaan bumi siapa? Sang anak domba, sang anak Allah yang merencanakan, yang menginginkan. Itu memang Allah, Sang Maha Pencipta atau Allah yang Maha Esa. Yang melaksanakan adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Yes, pada mulanya, perhatikan. Firman itu bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Lanjut. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Bagian mulut saya ngomong ini suaranya adalah suara Matius. Yes. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yes. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Yang menjadikan itu, yang melaksanakan penciptaan bumi itu adalah Dia. Lanjut. Dari segala yang telah dijadikan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, kalau roh saudara mau hidup ya ada di dalam Dia, karena Dia adalah terang roh manusia. Saudaraku yang kekasih, Dia kemudian menciptakan bumi, melaksanakan penciptaan bumi, dan membuat Eden bumi untuk menjadi istilah dari membangun area namanya direksi kit. Nah, niru aja deh, ya. Tentu saja tidak seperti direksi kit yang dibuat yang dari bambu atau kayu atau dari triplek ya. Untuk Eden bumi jauh lebih bagus Eden di surga kekal, tetapi tentu tidak seperti direksi kitnya direktur yang membangun bangunan-bangunan, bukan. Mari kita tengok
tentang Eden Bumi itu. Dahulu dari direksi Kit, ya, Eden Bumi, roh-roh manusia, roh saya dan roh saudara turun dari surga, berada di situ. Berada di situ. Ya, sebelum turun ke bumi menjadi manusia seperti yang sekarang saudara dan saya berada di situ. Di Eden Bumi. Ya, bersama-sama dengan sang anak domba. Maka langkah pertama pada waktu berada di sana adalah mengajak roh-roh manusia menyaksikan proses penciptaan bumi. Jadi roh saya dan roh saudara itu menyaksikan penciptaan bumi. Ayub 38 ayat 4 sampai 7. Ayub 38 ayat 4 sampai 7. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ketika aku meletakkan dasar bumi, Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? yes, bukankah engkau mengetahui? Roh saudara, roh saya itu mengetahui. Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur kepadanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Saudaraku, prosesnya tidak main-main. Yang seperti saya dan saudara sekarang tinggal, ya, itu prosesnya nggak main-main. Tidak seperti pemikiran pakai akal manusia yang terbatas ini, boom, meledak, terus nanti jadi sendiri. Boten, Mas. Ya, tetapi kebenaran yang kita bahas, ya, kita nggak perlu urusan dengan yang pakai akal manusia doang. Lanjut. Pada waktu bintang-bintang fajar, Pada waktu bintang-bintang fajar, roh sampean dan roh saya bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Saya dan saudara itu calon anak Allah, bersorak-sorai. Bintang fajar itu sampean dan saya karena makhluk tua-tua. Lanjut. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membuang keluar dari dalam rahim? Yes. Dan seterusnya saudara bisa baca Ayub 38 ayat 8 sampai 21, ayat ke-21 coba. Ayat 38 ayat 21. Tentu engkau mengenalnya, Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir. karena itu pada saat penciptaan bumi engkau telah lahir, rohmu sudah ada. Dan jumlah hari-harimu telah banyak. Oh, jumlah hari-harimu telah banyak, maka disebut makhluk tua-tua. Baru diciptakan pada saat itu kemudian. No. Saya dan saudara adalah makhluk tua-tua. Lanjut. B. Bahwa saya dan saudara selama di direksi Kit Eden Bumi atau di Eden Bumi, maka saya dan saudara diajarkan teori tentang kebenaran-kebenaran. Teori tentang pengetahuan baik dan yang jahat. Ya, kita sekolah di sana sebelum turun ke bumi. Berapa tahun, Pak? Berapa miliar atau berapa miliar tahun sebelum kita turun ke bumi? Ya, Amsal 8 ayat 22. Amsal 8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Yes, sudah zaman purbakala aku dibentuk. Firman tadi ya, terus? Pada mula pertama, sebelum bumi ada. Sebelum bumi ada. Ayat yang ke-31 aja langsung, lainnya saudara baca sendiri. Amsal 8 ayat 31. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Yes, anak-anak manusia lah yang menjadi proyek, objek untuk diajarin tentang pengetahuan yang baik yang jahat, kebenaran, teori kebenaran-kebenaran dan seterusnya. Sebelum praktek di bumi, ya kan? Lalu dibuatlah Adam. Dibentuklah Adam. Well, Adam itu luar biasa.
manusia pertama, roh manusia yang berani, roh makhluk tua-tua yang berani turun ke bumi sendirian. Maka dibuatlah kapan? Kejadian 2 ayat 4. Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi. Belum ada semak apapun di bumi. Pada waktu penciptaan Adam, perhatikan baik-baik. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Yes. Bukan di padang, Mbak Sidengkuan ya. Lanjut. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Yes. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Itu menunjukkan untuk manusia pertama. Lanjut. Tetapi ada kabut naik ke atas. Ada titik-titik air atau kabut dan debu dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Yes. Belum ada bumi yang bisa saudara injek seperti sekarang, belum ada. Lanjut. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Itulah saat Adam diciptakan. Karena belum ada tempat berpijak, karena manusianya udah bentuk manusia ya, ditambah roh, ya, belum ada tempat berpijak. Ayat 8. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Yes, dibuatlah di Taman Eden. Ada Eden bumi, ada tamannya sebelah timur, menunjukkan untuk perbedaan tempatnya. Maksudnya tidak jauh sih, cuman beda antara Firdaus, Taman Eden dengan Eden. Eden adalah tempat roh-roh manusia. Firdaus adalah tempat manusia zaman itu. Dan kemudian karena saudara, kisah nyatanya sudah jelas, Adam dan Hawa berdosa, maka Firdaus di tempat Adam berada. Ayat 15 dulu. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Yes. Lalu kemudian dibawalah binatang-binatang dari bumi untuk dipelajari oleh Adam. Nih perilakunya dan seterusnya nggak cocok karena nggak memiliki roh. Kemudian barulah diciptakan Hawa yang setara dengan dia, memiliki roh, tubuh dan jiwa. Dan kemudianlah mereka yang akhirnya ada Lucifer masuk ke situ dan berdosa. Kejadian 3 ayat 22 sampai 24. Kejadian 3 ayat 22 sampai 24. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lanjut. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Mengusir dia dari Taman Eden. Supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Yes. Mengusahakan tanah dari mana diambil, dilusir ke bumi. Tidak lagi ya. Bumi yang sekarang saudara tempatin sudah ada tanahnya. Lanjut. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Yes, itulah yang terjadi pada awal-awal yang disebut Eden bumi dan Firdaus Taman Eden. Jelas? Ya. Ditutup. Who and what? Saudaraku yang kekasih, begitu anak manusia, tubuh anak manusia mati di kayu salib, maka rohnya, perhatikan, maka rohnya
menjadi yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Memegang kunci maut dan kerajaan maut. Ini yang sangat penting bagi umat manusia. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Jangan takut. Aku adalah yang awal Aku adalah yang awal, dan yang akhir, yang akhir, dan yang hidup. yang hidup." Aku telah mati, namun lihatlah, Rohnya hidup, walaupun tubuh alamiah mati di kayu salib. Dan itu penting. Terus, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut ini yang utama bagi umat manusia, memegang kunci maut dan kerajaan maut. kerajaan maut. Kalau saudara ingin diubah nasib tubuh alamiahnya, ingin dilepaskan dari penjara maut rohnya, maka inilah fasilitasnya yang disediakan Tuhan. Ya, bukan kemudian otomatis Yesus mati di kayu salib terus saudara seluruh manusia ditebus. Ya tidaklah. Itu proklamasi tentang penghapusan dosa dan penyucian dari yang jahat. Yes. Teknisnya ada roh Sang Kristus, roh yang awal dan yang akhir dan yang hidup, yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. That's all. Maka tanya, dia itulah dia. Kemudian turun ke alam maut selama 3 hari untuk membawa roh-roh yang percaya kepadanya, dibawa ke bumi. Bersaksi, ya namanya kebangkitan pertama 2000 tahun yang lalu dari antara orang mati. Menemui lebih dari 500 orang. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 7. Saya sampaikan supaya saudara tahu persis bahwa saya bukan berdasarkan keinginan pendapat Matius PS. Firman-Nya ada. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 7. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, bahwa pengorbanan kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia, yes, untuk mengambil, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, kalau mengambil sesuatu dari comberan tentu saja harus kotor. Analoginya, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 lebih saudara. dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Yes, pada waktu itu. Lanjut. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Saya ingin sampaikan kepada saudara, kadang-kadang kita, ya banyak di antara kita, mungkin saya juga dulu begitu, memperingatin Paskah adalah ketika Yesus mati di kayu salib, turun ke alam maut, kemudian bangkit dari antara orang mati hari ketiga. Udah, padahal ini sekarang sampai tanggal 9 kalau nggak salah ya, naik ke surga. Itu harusnya memahami banyak sekali yang dilakukan oleh Yesus dan orang-orang yang bangkit dari antara orang-orang yang bangkit dari antara orang mati. Ya, mereka Yesus mengajar murid-muridnya tentang keilahian, kebangkitan dari antara orang mati, mengajar dan membuktikan, bukan teori. Ini kebenaran itu bedanya gitu. Bukan teori saja, tapi menunjukkan fakta. Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Bagaimana Yesus menunjukkan apa itu roh? Mungkin ayat berapa dulu itu? Ayat 19 dulu.
Yohanes 20 ayat 19. Perhatikan baik-baik. Ada yang disampaikan oleh Yesus Kristus tentang roh ya. Lanjut. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, pintu-pintu yang terkunci. karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Lanjut. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Oh. Bisa masuk ya. Tetapi itulah pelajaran tentang roh manusia. Lanjut. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ya, tadinya nggak tahu. Ya, tetapi ternyata tunjukkan secara kronologis fisik bahwa dia adalah Tuhan. Ya, lanjut. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengukusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Itulah divine delegation of authority, pendelegasian wewenang ilahi kepada murid-muridnya yang kemudian hidup sampai sekarang. Bukan muridnya yang hidup. Pendelegasian wewenang itu akan terus berjalan bagi murid-murid Tuhan kepada murid-murid Tuhan. Apa itu? 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. yes, Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. yes, itu Roh Kudus yang memimpin, tapi bukan saudara. Oh ya, dosamu banyak, nggak bisa diampuni, nggak ada itu. Ya, Roh Kudus yang akan memimpin tadi. Itu yang dikerjakan. Maka juga kemudian mengutus, memerintahkan, melaksanakan sistem pemuridan ilahi. Pergilah ke seluruh dunia, baptislah, ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Itu juga perintah pada waktu dia bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang kekasih, saudara bisa baca sendiri karena itu hafal ya. Pergilah ke seluruh dunia, baptislah, dan seterusnya. Kemudian setelah itu bersama-sama roh manusia yang ikut rombongan kebangkitan pertama dari antara orang mati. Kebangkitan pertama dari antara orang mati. Perhatikan baik-baik. Dibawanyalah roh-roh itu bersama roh Yesus Kristus ke Firdaus. Ke Firdaus. Wahyu 20 ayat 4 sampai 6. Wahyu 20 ayat 4 sampai 6. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Mereka lah, roh mereka lah yang dibawa, yang percaya Yesus Tuhan pada waktu di alam maut. Lanjut. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali. Mereka hidup kembali yang dibawa tadi, lanjut, oleh Yesus Kristus. Dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ya, mereka di-upgrade, apa istilahnya ya? Diletakkan untuk dijadikan raja, diajarkan untuk menjadi raja, dan imam-imam Allah yang maha tinggi kelak untuk ditempatkan di surga kekal. Itu yang dikerjakan. Jadi Yesus Kristus ada di Firdaus. Maka Bapa di surga kekal, Yesus Kristus di Firdaus, Eden bumi, Taman Firdaus untuk bersama manusia. Ngapain lagi? Ya, ngapain lagi? Kan ini kerja, memang itu proyeknya. Calon anak-anak proyeknya, jadi bukan langsung nongkrong, maaf ya, nongkrong di surga kekal bersama anak. Tidak. Di sini mereka diajarkan, tadi udah dibaca. Ya,
Di Firdaus atau di surga tingkat 3 menurut yang sudah melihat yaitu Saulus di 2 Korintus 12 ayat 4, langsung ayat 4 ya, 1 sampai 4 saja. 2 Korintus 12 ayat 4, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Diangkat ke Firdaus. Udah pernah ya Saulus maupun Yohanes anak Zebedius melihat Firdaus. Sekarang kita lihat Yohanes anak Zebedius menyampaikan bagaimana rupa Sang Kristus sekarang di Firdaus. Hello. Wahyu 1 ayat 12 sampai 16. Perhatikan baik-baik. Penting. Wahyu 1 ayat 12 sampai 16. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Wow, 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Yes. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Wow. Bukan lagi seperti anak manusia yang seperti manusia yang lemah. Oh, no. Sekarang begitu. Lanjut. Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api. Wow, lanjut. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara, di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Wow, lanjut. Dan di tangan kanannya, ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam, bermata 2. Yes, firmannya lanjut. Dan wajahnya bersinar-sinar, bagaikan matahari yang terik. Itulah yang disebut nantinya ayat 17 sampai 20, dibaca sendiri dan udah dibaca. Itulah yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Ngapain aja? Pakai bahasa populer aja, ngapain aja Yesus Kristus di situ? Ya, makanya kalau di surga kekal ya tidak demikian gitu kan. Harus sampaikan kebenarannya. Ngapain aja? Yang pertama adalah menyediakan fasilitas ilahi jasmani bagi manusia-manusia yang ingin rohnya terlepas dari kerajaan maut dan tubuh alamiahnya terlepas dari maut, maka dia memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Kalau Anda manusia ada yang ingin menjadi umat tebusan, bukan cuma proklamasi aja Yesus menebus dosa umat manusia, nanti dulu teknisnya adalah datang bertobat total kepada yang tadi Sang Kristus, kemudian minta ampun, kemudian percaya Yesus Kristus, lalu dihapuskan dosanya, disucikan dari yang jahat karena dia memegang kunci maut dan kerajaan maut. Itu dia. Lalu yang kedua, Yesus Kristus memimpin murid-murid Tuhan di muka bumi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 19 dulu deh. Ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yes, itulah yang disebut sebagai sistem pemuridan. Ini bukan religi, bukan Taurat dan Kitab Para Nabi. Sistem pemuridan yang dibuat oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Lalu? Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai kiamat kelak. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Perhatikan baik-baik ayat 20-nya saja. Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Yes.
dapat menyembuhkan orang dan seterusnya. Ya, Tuhan yang bekerja dari mana? Dari Firdaus. Yang ketiga, melanjutkan memimpin calon anak-anak Allah. Dan waktu datang ke dunia mencari calon anak-anak Allah, kita kan memang rohnya calon anak-anak Allah. Ya, yang tadinya makhluk ciptaan untuk menjadi anak-anak Allah yang piawai. Ya, memimpin agar anak-anak Allah disediakan tempat di namanya rohnya di apa yang disebut kerajaan Allah di bumi yang dibuat 2000 tahun yang lalu, kemudian digembleng di situ, dijadikan agar berproduktif ilahi, berprestasi ilahi, tumbuh rohnya, berbuah dan seterusnya. Ya, udah ada itu YouTube ilahinya dengan segala fasilitasnya. Saudara mau tumbuh rohnya, sayap rohaninya menjadi luar biasa, bisa di dalam kerajaan Allah. Saudara mau berbuah banyak, menjadikan seluruh bangsa murid Tuhan, bisa di dalam kerajaan Allah. Karena di luar aku nggak bisa berbuat apa-apa dan seterusnya. Saudara mau kaya harta surgawi, bisa. Roh Tuhan Yesus bersama Roh Kudus akan memimpin saudara secara pribadi. Oke? Secara pribadi. Saudaraku yang kekasih, bahkan saudara bisa menjadi murid Tuhan, bisa naik menjadi sahabat Tuhan. Wow! Bisa menjadi milik Allah dan milik Tuhan dengan fasilitasnya. Mau berumur panjang kek. Saudaraku yang kekasih, dari Firdaus ya, melatih roh-roh manusia yang di Firdaus tadi menjadi calon anak-anak Allah, menjadi calon raja-raja ilahi dan imam-imam Allah yang maha tinggi untuk ditaruh di surga kekal kelak. Banyak kerjanya kan? Apalagi ya? Memimpin, mengelola seluruh malaikat terang untuk menyampaikan Taurat dan kitab para nabi kepada manusia-manusia yang menjadi pengikut Taurat dan kitab para nabi. Memegang apa? Wahyu 1 ayat 16 coba. Wahyu 1 ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar 9 pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Yes, ayat 20. Wahyu 1 ayat 20. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dia emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat. Yes, malaikat ke-7 jemaat. Lalu yang dipegang yang lain, dikelola yang lain secara pribadi. Dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Yes, jemaat murid Tuhan. Yang terakhir, how. Ya, lalu apa? What next? Berarti ada yang belum tahu, Yesus ternyata masih ada di areal bumi. Masih bisa ada di antara saudara. Tentu mewakilinya adalah apa yang disebut sebagai akan dimintakan kepada Allah Bapa, Roh Kudus memimpin saudara secara pribadi. Jadi ini kebenaran saudaraku yang kekasih, bukan teori. Saudara mau cari teorinya nggak ada. Saudara mau cari Pak Matusono dari teologi mana, nggak ada. Ya, ini kebenaran yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan teori dari religi yang manapun, denominasi yang manapun, mazhab yang manapun, teologi yang manapun. Kebenaran akan dipimpin Roh Kudus, dan kebenaran Roh Kudus akan memimpin saudara yang mau datang untuk menjadi murid Tuhan. Amin. Difahami, dirasakan
oleh manusia yang merindukan kebenaran yang pernah dipelajari oleh roh saudara dan roh saya sejak di Eden bumi. Jelas? Sebelum turun ke bumi. Namanya kebenaran sejati yang tidak masuk akal, tidak logis, tetapi roh saudara faham. 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 2 ayat 6. 1 Korintus 2 ayat 6. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Hikmat yang bukan dari dunia ini. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Yes. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Yes, lanjut. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Sudah saudara dan roh saya dan roh saudara dipelajari. Ya, ayat 11 saja lanjut deh. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri? Ya, roh saudara diaktifkan sehingga tahu banyak kebenaran, dipimpin oleh Roh Kudus. Allah itu roh, sembahlah dengan roh saudara. Maka yang Anda butuhkan adalah memahami dan merasakan. Mari yang belum datang kepada Sang Penebus, bertobat total, kemudian percaya kepada yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Ya, supaya roh Anda hidup, bisa mendapatkan menyembah Allah dan mendapatkan kebenaran-kebenaran sehingga mengubah nasib buruk saudara. Nasib buruk roh saudara di dalam kerajaan maut maupun nasib buruk saudara di dalam tubuh alamiah. Dengan berjalan di dalam kebenaran yang ditunjukkan oleh Roh Kudus di dalam kerajaan Allah. Yes, saudara masuk kerajaan Allah, menikmati aneka hidangan di dalam kerajaan Allah yang disediakan setelah Yesus Kristus menjadi yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Amin. Maka akrab dengan Tuhan, taat dengan Tuhan. Tuhan akan memintakan Roh Kudus bagi saudara, memimpin dengan kebenaran. Dan ayat terakhir, Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yes. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Kalau saudara cuma mendengar, saudara cuma merasa tanda kutip bahwa saudara telah menjadi umat tebusan, sekarang saudara merasakan mendatangi Sang Penebus yang sesungguhnya. Amin. Kita berdoa, Bapa di surga, kami serahkan anak-anak-Mu yang mendengarkan, menyaksikan YouTube Ilahi ini. Engkau yang memberkati, memeteraikan kebenaran-kebenaran ini. Engkau yang membimbing, menggembalakan anak-anak-Mu secara pribadi dan seluruh orang yang terkait dalam kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa.